Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fediansyah yang akan menjadi narasumber pada kegiatan pendidikan dan pelatihan mengenai peningkatan kompetensi guru di era revolusi industri 4.0. Sebelum saya mulai, saya harap Ibu dan Bapak guru sudah menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat dan terus memperhatikan apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir acara. Jadi, akan ada beberapa materi yang akan saya bahas, tapi sebelum masuk ke materi inti, saya izin memperkenalkan beberapa hal terlebih dahulu kepada Bapak Ibu guru. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Jadi, dengan adanya berbagai perubahan yang terjadi di dunia saat ini, di mana segala hal menjadi berkembang dengan pesat. Dan saat ini kita sering juga nih mendengar atau menjumpai istilah dari revolusi industri 4.0. Mungkin kita bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan revolusi industri 4.0 tersebut? Jadi, revolusi industri 4.0 dapat diartikan sebagai penggabungan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Pengertian ini menunjukkan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur seperti cyber fisik dan Internet of Things. Revolusi industri 4.0 juga dapat dikatakan sebagai era yang ditandai dengan adanya konektivitas antara manusia, data, dan mesin dalam bentuk virtual atau dikenal dengan istilah cyber physical. Dengan kata lain, revolusi industri 4.0 memungkinkan terjadinya otomatisasi di semua bidang untuk mencapai produktivitas yang efektif dan efisien. Dari pengertian tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ciri utama terjadinya revolusi industri 4.0 adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam berbagai bidang khususnya pendidikan. Nah, kurang rasanya kalau membahas revolusi industri 4.0 tapi tidak membahas mengenai perkembangan teknologi di dalamnya, khususnya teknologi internet. Jadi, ini ada sebuah data Bapak Ibu. Data ini dibuat pada tahun 2019 yang bersumber dari situs We Are Social. Di mana pada data ini menunjukkan pengguna internet di Indonesia berjumlah 150 juta pengguna internet aktif. Ini berarti 56% dari total jumlah penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Demikian pula dengan media sosial yang rata-ratanya mencapai 50% lebih penduduk Indonesia aktif menggunakan media sosial. Selanjutnya, masih bersumber dari sumber yang sama. Dalam data ini dapat Bapak dan Ibu lihat bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 1%. Tapi kita dapat melihat sebuah fakta bahwa pertumbuhan internet di Indonesia tercatat sebesar 13%, media sosial sebesar 15%, dan mobile media sosial sebesar 3%. Fakta ini berarti menunjukkan bahwa pertumbuhan pengguna internet dan media sosial jauh lebih cepat dan lebih pesat dibanding pertumbuhan penduduk. Dan trennya dari tahun ke tahun sebelumnya memang menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 memiliki pengaruh besar di bidang pendidikan Bapak dan Ibu. Era ini bukan hanya menjadikan guru sebagai pengajar, melainkan lebih dari itu Bapak Ibu. Guru dituntut memiliki kompetensi yang lebih tinggi untuk menghadapi perkembangan teknologi. Dengan kata lain, perlu adanya integrasi teknologi ke dalam berbagai elemen pendidikan, khususnya guru dalam proses belajar mengajar. Maka dari itu, Bapak maupun Ibu guru sekalian perlu memiliki dan meningkatkan kompetensi sehingga mendapatkan keterampilan literasi baru seperti literasi digital, teknologi, dan kemampuan manusia. Baik, kita mulai masuk ke pembahasan inti. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai kompetensi. Jadi apa yang terpikirkan dalam benak Bapak Ibu mengenai kompetensi? Kemampuan? Iya. Keterampilan? Iya. Pengetahuan? Bisa. Jadi Bapak Ibu, kompetensi secara rinci dapat diartikan sebagai kemampuan penguasaan terhadap pengetahuan, keterampilan, sikap dalam melaksanakan profesi yang dimiliki.
Melalui pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Singkatnya, kompetensi guru diartikan sebagai kemampuan seorang guru untuk melakukan tugas dan kewajiban dengan layak dan bertanggung jawab. Kompetensi seorang guru awalnya seperti yang disebutkan dalam UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 10 ayat 1. Jadi ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam UU ini. Di antaranya kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Namun, di era revolusi industri 4.0 menuntut adanya perkembangan kompetensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru sekalian. Setidaknya terdapat 5 kompetensi guru yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan pada era revolusi industri 4.0. Di antaranya, yang pertama, educational competence. Jadi, kompetensi ini yang berhubungan dengan kemampuan mendidik atau pembelajaran berbasis Internet of Things sebagai basic dari skill di era revolusi industri 4.0. Yang kedua, competence for technological commercialization, di mana kompetensi ini memiliki peran dalam membawa siswa memiliki sikap entrepreneurship atau kewirausahaan dengan memanfaatkan teknologi atas hasil karya inovasi siswa. Yang ketiga ada competence in globalization, di mana kompetensi ini mengharuskan guru untuk tidak gagap terhadap berbagai budaya karena saat ini dunia seperti tanpa sekat atau pembatas, dan kompetensi hybrid yaitu global competence dan keunggulan memecahkan masalah nasional. Yang keempat ada kompetensi in future strategies. Jadi kompetensi ini berhubungan dengan waktu dan dunia yang sudah mudah berubah dan berjalan cepat, sehingga guru harus mempunyai kompetensi dalam memprediksi dengan cepat apa yang akan terjadi di masa depan dan strateginya dalam menghadapi perubahan tersebut. Dan yang terakhir adalah counselor competence, di mana melalui kompetensi ini guru tidak hanya sebatas memahami materi saja, tapi juga memahami terkait masalah psikologis yang diakibatkan oleh kehidupan yang semakin kompleks. Kompetensi-kompetensi tersebut muncul karena perubahan dan perkembangan di era revolusi industri 4.0, di mana perkembangan dan perubahan itu dapat kita lihat dari adanya kemajuan teknologi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pembahasan kita akan lebih mengarah pada kompetensi teknologi guru sebagai kompetensi baru yang lahir karena tuntutan zaman. Selanjutnya, kompetensi teknologi guru. Jadi yang dimaksud dengan kompetensi teknologi guru adalah kemampuan guru dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan TIK atau teknologi informasi komunikasi dalam merencanakan, melaksanakan, maupun mengevaluasi pembelajaran baik pada aspek kompetensi pedagogik, personal, profesional, maupun sosial. Jadi Bapak Ibu, kompetensi teknologi bagi guru sekurang-kurangnya mempunyai 2 fungsi yang dapat kita lihat dari pengertian tersebut, yaitu teknologi sebagai pengembangan diri dan teknologi sebagai penunjang proses pembelajaran. Bapak Ibu, penetapan kompetensi teknologi sebagai salah satu kompetensi guru merupakan sebuah konsekuensi logis terhadap besarnya pengaruh positif teknologi bagi aktivitas pendidikan, seperti mempercepat akses guru ke berbagai sumber belajar, mempercepat pekerjaan administrasi guru, membantu guru dalam menjelaskan materi yang bersifat abstrak dan rumit, dan mempermudah guru dalam mengirimkan laporan kinerja ke portal pemerintahan. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, perkembangan penggunaan teknologi seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya memiliki dampak yang sangat besar, khususnya terhadap operasional sekolah di era revolusi industri 4.0, yang mengharuskan adanya perubahan peran guru sebagai tenaga pendidik sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki saat ini. Jika guru tidak ingin meningkatkan kompetensinya, peran guru dapat digantikan oleh teknologi. Peran guru yang awalnya dalam pembelajaran memusatkan pada konstruksi, pencarian, penemuan, pembelajaran yang menekankan pada kreativitas dan inisiatif, pembelajaran yang menekankan pada interaksi dan kerjasama. Nah, berdasarkan kompetensi teknologi
yang ada, maka peran guru seperti yang dijelaskan saya sebelumnya berubah menjadi yang pertama, teaching for learning. Peran ini berhubungan dengan pemahaman tentang bagaimana siswa belajar, merancang kegiatan dan pengalaman pembelajaran yang efektif. Yang kedua, kurator, di mana maksudnya guru sebagai produser dan konsumen sumber pendidikan yang tepat melalui berbagi dan pengembangan. Selanjutnya, yang ketiga, teknologis, di mana dalam peran ini guru memanfaatkan kefasihannya menggunakan teknologi pembelajaran dalam cara yang efektif dalam pembelajaran atau dalam pendidikan. Yang keempat, kolaborator. Peran ini berhubungan dan kolaborasi antara satu dengan yang lain untuk meningkatkan pendidikan. Selanjutnya itu yang kelima adalah scholar, di mana peran ini berhubungan dengan kesadaran dan apresiasi yang efektif. Dan yang terakhir adalah experimenter open. Peran ini mencoba, mencerminkan, dan belajar dari pendekatan baru, pedagogi, dan teknologi untuk mendukung pembelajaran siswa. Dari berbagai penjelasan sebelumnya, kita dapat mengetahui dan melihat pentingnya kompetensi teknologi yang dimiliki oleh semua guru. Namun kenyataannya Bapak Ibu, kompetensi teknologi guru masih rendah. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, mengungkapkan 60% guru di tanah air belum menguasai teknologi informasi komunikasi atau TIK. Padahal kompetensi tersebut sangat penting untuk dimiliki di zaman yang serba teknologi ini. Pentingnya kompetensi teknologi ini saya jabarkan menjadi beberapa poin. Di antaranya yang pertama, satu, menghadapi berita hoaks. Dengan memiliki kompetensi teknologi, Bapak Ibu guru dapat menghadapi berita hoaks dan membantu siswa-siswi untuk tidak termakan berita hoaks tersebut. Yang kedua, menciptakan pola pikir dan pandangan yang kritis, di mana guru yang memiliki kompetensi teknologi yang baik dapat membantu menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikir yang kritis dan kreatif, di mana guru dapat membantu meningkatkan literasi digital kepada siswa dan ilmu tersebut dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah meningkatkan etos kerja keilmuan yang tinggi. Dengan kompetensi teknologi dapat meningkatkan etos kerja keilmuan yang tinggi baik pada guru maupun siswa. Hal ini bisa kita lihat sendiri di mana negara-negara maju seperti Jepang, Amerika, Korea, Singapura, dan lainnya terus melahirkan serta mengembangkan teknologi. Yang keempat, pengajar mendapat bahan ajar baru dan up-to-date. Di era yang syarat akan perkembangan teknologi ini, Bapak atau Ibu guru akan mudah mendapatkan materi atau bahan ajar untuk disampaikan ke peserta didiknya. Materi pembelajaran bukan sebatas pada buku saja Bapak Ibu, melainkan juga bisa diakses atau mencarinya melalui internet. Pasalnya ada banyak bahan ajar yang bisa atau dapat Bapak Ibu dapatkan dan tentunya terbaru atau up to date dengan perkembangan ilmu saat ini di internet. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir, menghindari miskomunikasi. Dengan kompetensi teknologi, Bapak atau Ibu memiliki kemampuan memahami pesan yang baik. Ini membantu Bapak Ibu guru menghindari miskomunikasi satu sama lain. Sehingga jika ada informasi yang harus disampaikan kepada rekan guru atau peserta didiknya, Bapak atau Ibu guru bisa menyampaikan dengan baik dan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dalam berbagai bentuk baik lisan maupun tulisan. Nah, karena kompetensi teknologi itu penting untuk dimiliki seorang guru, oleh karena itu kompetensi tersebut perlu ditingkatkan dalam diri Bapak Ibu guru sekalian. Jadi ada beberapa cara yang saya rekomendasikan kepada Bapak Ibu guru sekalian untuk meningkatkan kompetensi yang Bapak Ibu miliki. Di antaranya yang pertama, Bapak dan Ibu bisa belajar secara mandiri dengan memanfaatkan platform media yang ada. Contohnya seperti YouTube, yang mana banyak sekali konten-konten video pendidikan khususnya yang berhubungan dengan integrasi teknologi dalam pembelajaran atau seperti simulasi, tutorial, dan lain-lainnya. Yang kedua, Bapak atau Ibu juga dapat meningkatkan kompetensi teknologi dengan mengikuti berbagai kegiatan seperti seminar, workshop yang kita lakukan seperti saat ini. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu Bapak atau Ibu dapat mengikuti suatu program yang dibuat
pemerintah. Jadi ada suatu program itu bernama Pembatik atau pembelajaran berbasis TIK untuk guru. Program ini bertujuan untuk mencapai kompetensi teknologi informasi komunikasi yang setiap levelnya dikemas dalam bentuk pembimbingan teknis atau BIMTEK dan pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Baik, itu tadi beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengenai peningkatan kompetensi guru, khususnya pada kompetensi teknologi di era revolusi industri 4.0. Saya harap Bapak dan Ibu guru dapat memahami apa yang saya sampaikan dan dapat mengimplementasikannya ke dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari, khususnya saat pembelajaran. Dan saya ada sedikit saran untuk Bapak dan Ibu guru. Mulai dari sekarang, cobalah untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran guna menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga siswa-siswi dapat menciptakan pemahaman dan pengalaman yang sesuai dengan zamannya. Tapi sebelum itu, ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu perhatikan dalam menggunakan teknologi ke dalam pembelajaran. Yang pertama itu, buat perencanaan yang matang sebelum menggunakan teknologi saat mengajar, seperti mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dan memastikan infrastruktur yang ada dapat mendukung kegiatan tersebut. Yang kedua, sebisa mungkin Bapak Ibu menggunakan terlebih dahulu fasilitas yang sudah dimiliki. Jangan terburu-buru dalam membeli alat-alat teknologi sebelum Bapak dan Ibu benar-benar membutuhkannya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu jangan mudah menyerah. Apabila suatu metode pengajaran dengan teknologi tidak berjalan lancar, coba terus hingga Bapak Ibu menemukan metode yang paling baik digunakan. Yang keempat atau yang terakhir, Bapak atau Ibu bisa fokus dalam mencari teknologi yang tepat untuk membantu siswa dalam belajar dengan menjadikan peningkatan pemahaman siswa sebagai parameter keberhasilan. Baik, mungkin itu saja. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk waktunya. Sekian dari saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.